Terima kasih kepada pembawa acara di Wihara Dharma Paramita ini. Berjumpa kembali dengan saya, Tom Aksiadi. Saya di sini diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama membimbing meditasi untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Oke. Baik, Bapak Ibu, serta rekan-rekan sedama yang berbahagia. Nah, kemarin kita sudah berlatih meditasi dengan saya, dengan objek cinta kasih, kemudian objek PK juga ya. Nah, hari ini saya akan berlatih bersama tentang meditasi Anapanasati. Ya. Nah, Anapanasati ini saya ambil referensinya yaitu dari Yang Mulia Bhikkhu Kassapa. Bhikkhu Kassapa. Nah, nanti dalam latihan ini ada beberapa tahap, yaitu sebenarnya ada 4 tahap nanti ya. Yang pertama adalah Anapanasati tingkat 1, yaitu berhubungan dengan menghitung tarikan nafas ya. Jadi nafas itu nanti menjadi penting dalam latihan ini. Ya. Yang kedua nanti tingkat kedua, mungkin minggu depan lagi kalau diberi kesempatan, yaitu dengan objek Anapanasati juga, tapi hubungannya dengan nanti sudah masuk ke dalam, yaitu ayunan nafas. Bagaimana nafas ini berayun, gitu ya. Kemudian nanti setelah itu bisa jadi minggu depannya lagi, kalau masih diberi kesempatan, Anapanasati tingkat 3, yaitu konsentrasi pada sentuhan nafas. Nah, itu ya. Dan yang terakhir nanti tahap 4, ya, yaitu menempatkan pikiran atas objek dalam pernafasan. Nah, itu sudah mendalam sekali. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya kasih pengantar dulu terkait dengan Anapanasati ini. Nah, jadi meditasi Anapanasati ini sangat penting sekali bagi kita ya, sebagai umat Buddha ataupun mereka yang ingin berlatih tentang meditasi. Ya, karena meditasi ini sifatnya universal, Bapak Ibu ya. Siapa saja bisa melatih meditasi. Meditasi untuk ketenangan batin. Namun ada beberapa hal yang penting sebagai pondasi dari meditasi ini, yaitu eh, syaratnya adalah kita harus menjaga sila, Bapak Ibu. Ya, menjaga sila ya, yang kita lakukan adalah 5 sila. Ya. 5 sila itu tidak hanya untuk diingat saja, namun 5 sila ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebelum melaksanakan meditasi. Apa saja itu? Itu tidak membunuh. Ya. Selain tidak membunuh, kita juga harus welas asih. Jadi saat ini singkirkan pikiran kebencian. Mungkin Bapak Ibu ada yang membenci pada orang lain. Ini tidak bisa. Ya, nanti akan mengganggu Bapak Ibu ketika latihan meditasi. Kalau dalam pikirannya masih ada kebencian. Karena kebencian lama-lama akan menjadi buah yang tidak baik dan bisa menghasilkan pembunuhan. Ya, 5 sila itu Bapak Ibu tentunya ingat lah ya. Terus kita juga tidak boleh mencuri, tapi harus sering berdana, ya, berderma ya. Kita punya pikiran yang baik, menjaga sila dengan baik. Nah, nanti setelah itu ya kita mempunyai buah, yaitu kebijaksanaan. Kemudian kita juga harus mencintai pasangan kita bagi yang sudah menikah. Ya, bagaimanapun juga istriku adalah yang terbaik.
Bagaimanapun juga suamiku adalah yang terbaik, pasanganku adalah yang terbaik. Nah, itu menjaga sila dengan baik. Dan yang keempat, kita tidak berbohong. Juga kita harus benar-benar menjaga kejujuran. Kita punya kejujuran dengan hati yang tulus, ikhlas ya dalam pikiran kita. Yang terakhir kita juga tidak boleh minum minuman yang memabukkan ataupun segala bentuk yang dapat membuat kita tidak waspada. Ini adalah yang sangat berat apabila kita tidak tenang, tidak konsentrasi, tidak waspada, tidak sadar akan hancur meditasi kita ya. Kita tidak akan melakukan meditasi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya pentingkan itu? Ya mungkin saat ini masih ada yang tadi dari bangun tidur sampai saat ini ada yang melanggar sila, ya itu sebagai refleksi saja. Kita ingat lagi dari bangun tidur sampai saat ini saya duduk di sini, apakah saya melanggar sila? Nah kalau memang melanggar, ya disadari itu dan jangan dilakukan lagi. Karena dalam agama Buddha intinya adalah sikapada, yaitu pelatihan. Ya, kita berlatih untuk tidak membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk-mabukan. Nah, ini adalah salah satu bentuk latihan. Teruslah berlatih. Karena sila ini adalah seperti hujan yang memadamkan api penyakit dari kehidupan. Ya, kalau Bapak Ibu merasa sakit dalam kehidupannya, rasanya kalau kita melaksanakan sila dengan baik, itu seperti air hujan. Ya, dan diibaratkan juga kenapa penting sila. Sila itu ibarat seperti tangga emas yang menjulang tinggi hingga kemana Bapak Ibu? Hingga ke surga. Maka itu kalau kita punya 5 sila ini dengan sempurna, ya, kita yakin sekali Bapak Ibu akan selamat dimanapun berada. Ya, tidak hanya di Purworejo. Saya Bapak Ibu nanti suatu hari berangkat ke mungkin IKN, di sana ada tugas. Tapi dengan melaksanakan 5 sila ini dengan sempurna, Bapak Ibu akan selamat dimanapun berada. Gitu ya. Atau bahkan sila juga digambarkan seperti batu karang yang kokoh, tak tergoncangkan, tak tergoyahkan. Ya, yang terus mengembangkan penuh dengan welas asih, cinta kasih. Seperti kemarin kita sudah berlatih meditasi gunung ya. Nah, itu ibaratnya seperti gunung. Kita itu punya sila yang sempurna. Nah, itulah dasar dari meditasi eh, yang dapat membuahkan hasil yang maksimal. Nah, ini penting Bapak Ibu. Perlu dipahami bahwa pikiran yang tenang, pikiran yang damai, itu akan membuat kita bahagia. Bahagia itu adalah berasal dari pikiran. Seperti yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha dalam Dhammapada yang satu kan dikatakan ya, pikiran adalah pelopor, pemimpin, ya, pembentuk. Jadi semua sebenarnya berasal dari pikiran. Maka itu pentingnya mengelola pikiran. Di mana tempatnya? Ya, kita di sini duduk bersama, berlatih bersama, bersama komunitas. Inilah cara kita mendudukkan pikiran kita. Merasakan bahagianya hati ini, merasakan betapa kualitasnya diri. Karena apa? Kita bersyukur bisa duduk di sini bersama teman-teman walaupun gak banyak ya. Tapi ini adalah satu kebahagiaan tersendiri. Jarang orang bisa berlatih duduk meditasi bersama. Ya, kita lihat di luar sana begitu banyaknya orang yang tidak memahami tentang meditasi. Nah, kita bersyukur kita bisa memahami. Suatu hari mungkin orang-orang yang di sana nanti juga akan berlatih meditasi dengan jalannya masing-masing. Karena apa? Meditasi inilah yang akan mengatur pikiran kita. Pikiran kita akan bahagia. Itu berawal dari pikiran yang diatur dengan cara meditasi. Baik, itu adalah awalan. Jadi saya pentingkan di sini sila ini adalah menjadi sangat penting. Ya, laksanakanlah 5 sila setiap harinya agar Bapak Ibu akan merasakan manfaatnya. Bagaimana manfaat dari melaksanakan sila ini. Ya. Nah, kemudian kita akan menuju langsung praktek saja Bapak Ibu ya. Kita akan praktek meditasi
yaitu dengan anapanasati, pernapasan di tingkat yang pertama. Ya, nanti ada 4 tingkat itu ya. Tapi tingkat yang pertama ini adalah tingkat yang awal ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah berlatih, ya kita ulang lagi. Karena latihan meditasi ini tidak cukup hanya 1 jam, 2 jam, tapi yang paling penting setelah dari sini nanti dipraktekkan kembali di rumah, dipraktekkan kembali, rasakan manfaatnya, dan bagaimana ketenangan batin Bapak Ibu, merasa bahagia dalam batin, setiap waktu bisa merasakan kebahagiaan. Ini adalah hal yang jarang. Tapi saat ini kita akan melakukannya. Baik, eh, kita akan berlatih. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan diri Anda, semuanya saudara-saudara sekalian, badan santai, rileks, kalau bisa kaki kanan juga di atas kaki kiri atau sebaliknya. Kalau tidak bisa, ya, sewajarnya saja. Ya, badan kita rileks, tegap ya, tapi tidak kaku. Nah, untuk anapanasati tingkat pertama ini, kita akan berlatih menghitung nafas, Bapak Ibu, ya. Jadi nafas itu perlu dihitung karena agar kita tidak lepas dari meditasi. Dalam tingkat ini kita bisa mulai dengan hitungan, ya. Jadi hitungannya eh, nafas masuk gitu ya, nafas masuk nanti. Tapi nafasnya sekali lagi Bapak Ibu jangan dibuat-buat ya, jangan ditarik nafasnya, biarkan saja alam bahwa kita sebenarnya bernafas. Jadi ketika ada nafas masuk, Bapak Ibu hitung 1, gitu ya. Tapi di ujungnya, bukan di awalnya. Jadi bukan di awal 1 baru tarik, bukan. Tapi ketika ada nafas masuk, ketika selesai di ujung sana, Bapak Ibu hitung 1. Nanti setelah keluar, hitung 2. Nah itu. Ya, jadi masuk sampai habis 1, 2 sampai habis, lepas sampai habis 2. Nah, begitu. Ini latihan menghitung, tarik nafas. Ya, sangat mudah. Terus hitungannya bagaimana? Hitungannya tidak boleh kurang dari 5, Bapak Ibu. Dan tidak boleh lebih dari 10. Ini adalah eh, yang diajarkan oleh Biku Kasapa. Ya. Jadi biar kita mudah, dan mungkin standarnya kita itu kalau lebih dari 10 mungkin nanti kita fokusnya pada hitungan malah ya, bukan pada nafas. Nah, nanti kalau kurang dari 5 biasanya terlalu sedikit itu ya, dan menyebabkan di situ Anda tidak konsentrasi. Nah, jadi gini, sekarang Bapak Ibu dalam hati tetapkan, saya mau menghitung 1 sampai berapa. Ya kan? Boleh 1 sampai 5 boleh. 1 sampai 6 juga boleh. 1 sampai 7, 8, 9, 10 juga boleh. Tapi jangan 11 dan jangan 4. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu tetapkan, oh saya mau angka 8 yang cantik misalnya. Oh boleh ya. Saya angka 8 saja, atau 7, atau 6, terserah ya. Yang penting diniatkan dulu, saya mau menghitung berapa. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu hitung yang tadi kita sudah coba. Nafas masuk sampai habis hitung 1. Nafas keluar sampai habis 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau sampai 8 ya sudah 8. Nanti Bapak Ibu balik lagi ke 1. Begitu aja latihan dulu. Latihan menghitung sekarang. Nah, hitungan ini diibaratkan seperti hitungan Pak Tani ya Bapak Ibu. Kenapa dikatakan hitungan Pak Tani? Hitungan yang kurang dari 5 akan mengganggu. Sebab di situ tak terdapat cukup ruang antara satu seri hitungan dengan seri berikutnya. Jadi sangat pendek sekali, 1 sampai 3 saja. Ya, seperti menghitung banyak sapi-sapi dalam kandang yang kecil. Sedangkan hitungan yang lebih dari 10 akan mengalihkan perhatian dari pikiran, ya, dari nafas kepada hitungan itu sendiri. Jadi nanti kita akan fokusnya di hitungan saja, bukan di nafas. Sebaliknya, nah, kalau kita tidak berpegang pada satu seri itu, hitungan tertentu, maka pikiran kita akan dirongrong keraguan. Aduh, ini gimana ya? Cuma meditasi saja, nafas saja, nggak ada pegangan. Nah, hitungan ini adalah
awalan kita berpegang. Nah, pada tahap permulaan biarlah hitungan ini terjadi pada setiap ujungnya nafas ya. Jadi setelah itu habis satu keluar dua begitu. Nah, kemudian kalau kita sudah siap, ya, mari kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kalau kalau Pak Petani kan biasanya ngitungnya pakai hitung beras ya. Kalau ada pakai apa namanya kaleng mungkin ya. Ambil, lepas sampai habis baru hitung satu. Ambil lagi, lepas sampai dua ya gitu ya. Jadi gitu. Baik, mari kita berlatih meditasi bersama-sama. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti dalam waktu pelaksanaan meditasi lupa, balik lagi ke hitungan. Pedoman kita adalah hitungan. Saat ini di tingkat satu ini kita berlatih dengan hitungan satu sampai berapa yang Bapak Ibu tekankan tadi ya. Boleh satu sampai 8, satu sampai 9, satu sampai 10 dan seterusnya. Mari kita latihan Anapanasati. Semoga Anapanasati ini bisa melatih kita dengan baik. Sebelumnya, mari kita bacakan pandangan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Meditasi Anapanasati dengan hitungan dilanjutkan.
Sampai sata bawantu kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saudara-saudara saya semuanya berbahagia. Semoga saudara-saudara kita semuanya berbahagia. Semoga semua yang berhubungan dengan kita semuanya berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, Semangat. sadu. Ya. Akan buka matanya pelan-pelan. Kasih pijit kakinya mungkin yang sakit, yang masih merasa tegang gitu kan. Nah, kita selama beberapa menit tadi sudah berlatih meditasi anapanasati ya Bapak Ibu. Itu tahap pertama, tahap awal ya. Jadi mungkin ada kendala, nanti boleh ceritakan ya kendalanya apa. Sebenarnya kita berlatihnya sederhana, menghitung ya 1 sampai 6, 5, 8, mungkin 10 ya, ada yang 10. Namun saya sendiri pun tadi dalam berlatih masih ada saja gangguan ya. Gangguan dalam batin ini. Batin ini begitu sangat dikekang tadi ya oleh itu kan. Nah, itulah ini adalah ibaratnya seperti menaklukkan seekor sapi liar ya, seekor anak sapi liar yang begitu sulit. Itu dengan apa caranya? Itu diikat tali. Diikat dengan tali, kemudian lama-kelamaan talinya dipendekkan. Nanti sapi ini lama-lama, anak sapi yang liar ini lama-lama juga akan tunduk dan berlatih. Inilah tali yang untuk mengikat ini adalah tali kewaspadaan kita, Bapak Ibu, ya. Kesadaran kita memang yang biasa kita berpikir sangat liar sekali, pikir ke sana kemari dan seterusnya. Saat ini tadi kita bersama-sama berpengalaman untuk menaklukkan itu dengan diikat dengan cara meditasi penuh kesadaran. Saya yakin akan sangat berat ya kalau memang belum terbiasa. Namun kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, ya itu biasa saja. Kalau saya sendiri tadi kadang lupa hitungan, ya sudah 1 sampai berapa tadi ya. Nah, padahal saya punya pedoman 1 sampai 8 saya tadi. Loh, kok bisa sampai 10 saya hitungnya. Nah, ini berarti tidak sadar ya. Balikin lagi ke 1. Nggak apa-apa. Namanya aja latihan. Itu pengalaman saya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Silakan kita sambil bersharing. Ya, nanti sampai pukul 8.30 ya. Ada waktu. Ya, dari siapa dulu? Mungkin boleh dari siapa tadi? Nah, boleh memperkenalkan diri juga boleh ya. Saya Romo tadi saya kendalanya di sini. Saya ngantuk sekali yang saya. Silakan. Silakan kalau ada. Nah, kayaknya Ada yang belum. mau sharing Tapi kalau berbagi? eh, saya juga sama. Jadi eh, ketika menghitung itu nafas terbawa, kan harusnya nafas alami. Tapi ketika dihitung itu seolah-olah mengikuti hitungan. Jadi nafasnya seolah-olah dibuat-buat. Itu nanti ngitungnya juga sama, kadang-kadang eh, sampai 10 nanti kembali lagi gitu. Kemudian kalau sudah terasa nafas gitu diatur, saya melepas tanpa menghitung Romo. Jadi saya Oh, biarkan memperhatikan keluar masuknya nafas, saya nilaikan. Nanti kalau sudah merasa nyaman, coba kami hitung lagi. Tapi nanti seolah-olah nafas itu keatur ngikutin
satu, dua, terus gitu loh. Jadi karena ya merasa apa ya, berat susah saya loh baru hari ini. Mungkin itu pengalaman eh, saya pribadi loh. Mungkin yang Oke. lain. Ya baik, wah ini pengalaman yang menarik ya. Saya juga demikian, sama ya. Cuma yang tadi untuk mengatasi agar tidak terasa terhitung itu ya. Kalau menghitung kan kadang ngikutin ya, nafas masuk dihitung. Jadi nafas ini seolah mau dihitung nih, mau ditunjuk gitu kan. Nah, padahal nafas ini kan biarkan saja ya, seperti kita memperhatikan anak kita yang lagi tidur. Itu kan nafasnya itu ya, bebas ya, nggak ada diatur tuh ketika orang lagi tidur ya kan. Nah, sama seperti itu harusnya. Ya memang perlu latihan. Ya. Saya juga demikian pernah mengalaminya, tapi setelah itu lepaskan ya sudah kita seperti Pak Tani menghitung berasnya ya. Itu diangkat, letakkan, setelah selesai, oh ini panjang nih nafasnya, satu. Jadi memang harus dengan lembut sekali ya. Lepaskan lagi, baru dihitung dua. Ya, memang seperti itu kita bisa menyadari nanti ada nafas yang panjang, ada nafas yang pendek. Nah, ini adalah awalan ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilatih terus-menerus agar tadi pikiran kita yang liar seperti ibaratnya tadi ya sapi, anak sapi yang liar itu diikat. Nah, itu betapa apa merontanya batin ini ya. Itulah begitu kerasnya batin yang ada dalam pikiran. Tapi kita sudah berlatih dengan lembut lama-lama pikiran ini akan tenang ya. Ketika pikirannya udah tenang, ya nanti efeknya ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena umat Buddha kalau tidak latihan meditasi itu sayang, ya. Karena meditasi ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat untuk mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Ya, bahkan eh, kalau diibaratkan kalau kita berbuat jangan berbuat jahat tambahlah kebajikan melaksanakan lima sila itu ya sudah pasti masuk surga. Ya. Tapi kalau kita plus meditasi, nah surga itu kan banyak sekali, ada 26 macam itu ya. Nah, itu kita bisa nanti yang tingkatnya tinggi karena apa plus meditasi ini. Selain itu, kita dalam kehidupan sehari-hari ya kita nggak usah bicara setelah meninggal. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau kita fokus dalam apapun juga, nyapu dengan fokus, kerja dengan fokus, dilatih dengan benar-benar perhatian, ya ini akan membawa manfaat. Ya, nggak apa-apa ya, Pak. Kita berlatih memang agak berat, ya, tapi nanti kita akan merasakan kok manfaatnya. Tetap semangat. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Boleh maju saja, maju ke depan. Nah, nanti bicara, perkenalkan juga nama saya siapa, ya kan? Saya tadi melaksanakan meditasi, rasanya seperti apa? Apakah ada kendala? Kendalanya apa? Ya, mungkin kendalanya ya hampir sama begitu. Jadi kita tidak bisa apa ya belum bisa lah ketika nafas itu berjalan apa adanya kita langsung satu dua tapi sedikit-sedikit meskipun sekali atau eh, dua kali ya kayaknya sesuai petunjuk tapi banyak yang tidak sesuai petunjuk gitu dong. Ya, ya, ya. Ya, ya nggak apa-apa ya. Ini intinya kan berlatih. Ya, kita berlatih terus untuk tetap apa namanya?
mengikuti petunjuk ini ya. Karena kalau meditasi dengan petunjuk itu sangat baik ya. Apalagi petunjuknya ini dari referensi yang cukup baik, yaitu dari Yang Mulia Biku Kasapa ini ya. Dan ini nanti akan kita lanjut lagi berikutnya. Itu di tahap kedua. Tahap kedua nanti lebih dahsyat lagi ya. Nah, Bapak Ibu, tapi tetap berlatih selama seminggu ini, berlatih yang tahap satu ini dulu ya. Selama seminggu kita berlatih itu, besok kalau pas ketemu saya lagi, nanti saya lanjutkan nih sesi yang kedua, ya Anapanasati tingkat dua. Nah, tingkat satu latih dulu dalam seminggu ini pelan-pelan menghitung. Kalau memang lupa hitungannya sadari saja. Oh ya saya lagi meditasi nih. Kenapa saya mikirnya yang kemana-mana gitu kan? Mungkin mikir yang lain. Ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah sebagai kesadaran saja. Yang menyadari bahwa saya sedang berlatih meditasi saat ini di sini. Pokoknya intinya jangan sampai pikiran Bapak Ibu kosong ya, jangan. Ya, apalagi melamun yang tidak jelas itu jangan. Karena apa? Latihan meditasi ini gunanya untuk melatih konsentrasi. Jadi kalau ada pikiran kita tidak konsentrasi, ingat kembali. Oh ya, saya lagi meditasi, berlatih di sini di Wihara Dharma Paramita, duduk di sini berlatih meditasi. Nah, gitu ya. Kalau kita fokus dan jangan lupa sekali lagi dasar dari meditasi itu apa tadi? Sila ya. Silanya harus sempurna Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak pernah berbuat baik, ya meditasinya akan sulit. Ya, itu tergambar dalam pikiran kita. Ya, apalagi habis berbohong, habis berjudi kalah, kita marah-marah, itu susah untuk meditasi ya Bapak Ibu ya. Maka itu tadi dikatakan di awal saya menyampaikan bangunlah sila dengan sempurna ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa berdana. Ya. Berdana nggak harus dalam hal materi. Berdana dalam ucapan boleh. Ya, memberi nasihat-nasihat yang baik menjadi teladan bagi saudara-saudara kita, jadi teladan bagi tetangga-tetangga kita itu juga sangat baik. Nah, itulah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan meditasi. Ya, syukur-syukur ditambah dengan tiga sila lagi ya, atas sila. Wah, lebih bagus ya. Nah, nanti berikutnya kita akan latihan lagi. Ya, tapi intinya Bapak Ibu tetap semangat. Sekali lagi ini adalah berkah buat kita semuanya ya, bahwa kita bisa berlatih meditasi bersama. Baik, ada lagi mungkin yang akan menyampaikan. Oh, ada pertanyaan Romo. Kalau nafasnya tidak dihitung bagaimana gitu Romo? Kalau nafasnya tidak dihitung, Iya. oh iya, oh baik. Kalau nafasnya tidak dihitung, itu sebenarnya nanti pada tahap berikutnya. Berarti ibu memang sudah masuk ke tahap yang lebih tinggi ini. Nah, nanti akhirnya adalah nafas itu nggak dihitung. Kita nggak pakai hitungan. Nah, kalau nggak pakai hitungan sudah merasa nyaman, nah itu berarti cocok itu. Wah, saya sudah sampai tingkat yang nomor tiga itu nanti, ya. Ini adalah tingkat pertama sebenarnya. Ya, pertama itu mungkin ibu sudah biasa latihan meditasi, anapanasati gitu ya. Jadi ini sudah lebih maju ya sebenarnya dari apa yang direncanakan hari ini. Ya, tidak apa-apa ya Bu ya, tetap semangat. Ini adalah kemajuan bagi ibu. Nah, berikutnya mungkin kalau tidak dihitung itu adalah bagian dari kemajuan dari teman-teman yang ada di sini dan lebih nyaman mungkin. Nah, kita memperhatikan saja nafas masuk di dalam di depan hidung kita ya. Nanti keluar, perhatikan juga nafas masuk juga perhatikan dan seterusnya. Nah, ini adalah dasar dari fondasi kita untuk mencapai kebahagiaan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ujung-ujungnya dari meditasi ini adalah pencapaian kesucian, Bapak Ibu. Ya, dari awalnya dari sini. Ya, kalau kita tidak pernah berlatih meditasi, ya jangan harap kita mencapai tujuan tertinggi kita nibbana.
Ya, nibbana dicapai dari mana? Ya di sini meditasi ya. Karena Sang Buddha sendiri, apakah mencapai nibbana tiba-tiba? Tidak. Ya, Sang Buddha sendiri 7 tahun loh itu ya meditasi di hutan Nurwela. Nah, kita sebagai muridnya Sang Buddha ya sangat baik sekali. Ya, ini Purworejo termasuk luar biasa ini ya. Peserta meditasi cukup banyak. Ya, jarang-jarang wihara mengadakan meditasi Bapak Ibu. Biasanya puja bakti umum aja. Puja bakti umum, terus dengerin ceramah meditasinya ya sambil apa itu apa habis parita apa karania mungkin ya atau abidha apa cawaikana meditasinya sejenak gitu ya. Nah, kalau di sini full meditasi, ini bagus ya. Nah, ini adalah karma baik, ini adalah berkah utama. Hidup di tempat yang sesuai. Nah, ini adalah berkah. Bapak Ibu sangat beruntung bisa tinggal di Wihara Dhamma Paramita yang ada tempat meditasi. Baik, mungkin itu dari saya. Ya, waktunya sudah cukup ya, 8.30. Saya mohon izin. Semoga harapan saya, Bapak Ibu semuanya yang ada di Wihara Dhamma Paramita ini senantiasa sehat, senantiasa penuh berkah kebahagiaan, bahagia bersama keluarga, sama rekan-rekan, tetangga, dan semuanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bahagia. Sampai sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Sadu, sadu. sadu, sadu. Baik, Terima terima kasih kasih Romo Anu waktunya. Dana. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.